ya takut deh kalau nggak bisa ganti ke lain hati atau nggak bisa nyobain traction yang ada di sepatu basket lainnya. Karena emang ini menurut gue sih game changer banget. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Ini adalah sepatu Kuris 11 yang udah beberapa kali gue pakai. Gue happy guys, akhirnya gue bisa menemukan kesimpulan dari rasa penasaran yang pertama kali gue dapetin waktu megang sepatu ini. Rasanya tuh sepatu ini dari tahun ke tahun ya, Kuri brand bisa dibilang cukup mirip-mirip ya rilisannya. Dari versi ke-8, 9, 10, dan sekarang versi yang ke-11 ini, mereka masih menggunakan teknologi yang bisa dibilang ya sama gitu, sama beberapa versi sebelumnya. Masih ada teknologi flow yang ada di sepatu Kuri 8, masih ada teknologi bob upper yang ada di sepatu Kuri 9. Gue jadi bertanya-tanya guys, apakah worth it buat kalian yang udah punya sepatu Kuri 9 ataupun Kuri 10 untuk pindah ke sepatu Kuri 11 ini? Atau bahkan buat kalian yang belum pernah sama sekali untuk nyobain Kuri brand, untuk ya jadi penasaran gitu nyobain sepatu ini secara teknologinya dari tahun ke tahun, kok nggak ada bedanya, ada yang salah, atau nggak ada inovasi. Ya, itu akhirnya gue bisa temuin jawabannya setelah gue nyobain sepatu ini beberapa kali. Dan jawabannya tuh sebenarnya simple banget guys, karena Steph Curry itu masih demen dengan setup sepatu seperti ini. Sepatu yang dapat memberikan kesan low profile, sepatu yang berasa court feel-nya, sepatu yang berasa stabil, dan sepatu yang dapat memberikan grip yang optimal sewaktu dipakai di lapangan. Yap, tadi itu semua emang bisa ngebantu dari sisi permainannya Steph Curry guys. Sebenarnya bukan cuma Steph Curry aja sih, tapi para shooters in general waktu main basket, kalau kalian bisa bergerak lebih efisien di lapangan, kalian waktu ngelakuin catch and shoot itu nggak ada selipnya sepatu kalian. Kalian kalau waktu melakukan crossover terus pull up, yep, sepatunya itu kayak nggak geser-geser, containmentnya itu asik. Itu menurut gue sih bisa memberikan kenyamanan sewaktu kalian bermain basket gitu. Dan kenyamanan menurut gue itu juga bakal berdampak dalam meningkatkan efisiensi kalian sewaktu main basket di lapangan juga. Tembakan kalian jadi gampang masuk, terus kayak nggak ada energi yang kebuang sia-sia gitu. Jadi makin oke kan performance kalian. Mungkin itu yang dirasakan Steph Curry juga. Dan fitur-fitur seperti ini meskipun gue yakin ya ini tuh nggak bisa bikin kalian jago. Buat kalian tanya, kadang ada yang komen di bawah, ya kan sepatunya nggak bikin tembakan gue pasti masuk bang, nggak bikin sepatu ini nggak bikin gue jadi kayak Steph Curry gitu. Ya emang guys, tapi paling nggak kalau ada fitur-fitur yang bisa membantu kalian sewaktu kalian main basket, ya kenapa nggak sih? Kan itu juga ada manfaatnya gitu buat kalian. Kalian mungkin latihannya jadi makin semangat kalau sepatunya bagus. Nah, bisa aja kayak gitu kan. Dan kelebihan-kelebihan yang tadi gue sebutin itu kalian bisa langsung rasain sewaktu kalian menggunakan flow cushioning system yang ada di sepatu ini. Dimana ini sekali lagi guys masih jadi teknologi andalan dari Under Armour ataupun Curry brand sejak 4-5 tahun lalu kalau nggak salah. Dan awalnya teknologi ini sebenarnya bisa terbilang cukup simple juga, dimana Under Armour ataupun Curry brand mereka itu menggabungkan bagian midsole dan juga traction yang ada di sepatu ini, sehingga build-nya itu bisa dibilang jadi lebih ringan juga. Cuma untuk versi terbarunya, kali ini baru pertama kali ada bedanya. Dimana untuk sepatu Curry 11 kali ini menggunakan dual density flow cushioning system, dimana kalian bisa lihat ada yang warna biru sama yang warna putih, dan ini memberikan sedikit kesan yang berbeda guys. Awalnya gue tuh kira sepatu ini kayak gak jauh bedanya, padahal dual density foam, tapi berasa kayak ya sepatu yang kemarin-kemarin gitu. Tapi ternyata setelah gue pakai beberapa kali gue cobain, ya makin lama gue makin bisa ngerasain bedanya. Ada sedikit sensasi soft yang ditawarkan oleh teknologi flow yang kali ini gue pakai. Meskipun secara keseluruhan sepatu ini tuh masih merupakan sepatu yang low profile banget, kalian tetap bisa ngerasain core feel-nya. Tapi kalau dibandingkan dengan beberapa versi flow sebelumnya, bisa dibilang ini berasa sedikit lebih nyaman guys. Meskipun jujur aja flow yang sebelum-sebelumnya itu masih menurut gue juga berasa nyaman banget. Dan perubahan yang gue temukan dari setup yang ditawarkan oleh flow cushioning system yang ada di sepatu ini, buat gue sih nggak sesignifikan itu dan nggak jadi deal breaker juga sewaktu gue menggunakan sepatu ini di lapangan. Cuma ini bakal jadi beda cerita buat kalian yang belum pernah nyobain teknologi ini. Gue saranin buat kalian yang belum pernah nyobain, cobain deh sepatu ini. Asli kalau kalian gunakan di lapangan itu gokil banget guys, ngegripnya bukan main, bisa dibilang ini traction level yang bener-bener bisa
gua andelin banget, terutama kalau kalian main di lapangan indoor yang proper, yang bersih gitu. Asli enak banget guys. Bahkan ya kemarin tuh gue sempet main itu, kalau footwork kalian nggak oke, gue kemarin tuh sempet keserimpet-serimpet sendiri guys. Entah gue nggak tahu kenapa, gue lagi capek atau gimana gue nggak tahu, tapi gue rasanya kayak sampai seret gitu kadang gue pakai sepatu ini. Dan itu ya makanya kalian perlu bener-bener perhatiin. Tapi kalau kalian melakukan catch and shoot, kalian dribble pull up, sepatu ini efisien banget dan enak gitu. Bahkan ya ada temen gua pemain Indonesia, pemain PON gitu, yang dia tuh bilang ya sepatu Kuri ini jadi benchmark gitu. Kalau misalnya sepatu ini licin, ya sepatu-sepatu lain juga bisa dibilang harapannya tuh udah makin tipis gitu guys, pasti licin gitu. Makanya ini tuh jadi salah satu sepatu yang traksinya nyenengin banget waktu dipakai. Kan bisa dibilang ini jadi salah satu sepatu andalan gue juga, dimana gue tuh selalu jaga-jaga deh guys bahwa sepatu yang punya teknologi flow, karena untuk lapangan indoor yang biasanya gue mainin itu bisa licin kalau misalnya cuaca di luar itu lagi hujan. Itu juga salah satu fenomena yang berasa agak aneh gitu. Lapangannya tuh indoor guys, tapi kalau di luar hujan itu di bagian dalam tuh bisa licin gitu. Itu gue juga kadang tuh bingung kenapa, rasanya kayak di dalam tuh agak lembab gitu loh guys. Dan kalau udah kayak gitu rata-rata sebagian banyak sepatu itu nggak bisa nge-cover tractionnya. Yap, sepatu ini jadi salah satu sepatu yang lumayan, makanya gue jaga-jaga deh, terutama kalau lagi musim hujan. Cuma yang perlu jadi pertimbangan juga adalah kalau kalian sering main basket di lapangan yang super berdebu. Yap, sepatu ini berasa kayak kena critical hit gitu guys. Penurunannya cukup jauh gitu. Kalau misalnya kalian ngedapetin traction yang bener-bener solid di lapangan yang proper, ya kalau kalian main di lapangan basket yang berdebu, itu berasa kayak tractionnya jadi B aja gitu. Kadang bisa berasa masih ada selipnya juga. Dan kalau kalian main di lapangan basket outdoor, ya sepatu ini menurut gue sih kayak sayang aja, dimana bagian traction sama midsole-nya itu jadi satu full foam. Kalau misalnya bagian bawahnya ini udah terkikis, itu akan mempengaruhi dari sisi feel cushionnya juga pastinya. Jadi buat gue sendiri sih, gue nggak terlalu saranin untuk digunakan di lapangan basket outdoor. Dan kalau kalian mau pakai sebenarnya sih bisa-bisa aja, tapi gue rasa sih ini juga dari sisi durabilitasnya ya nggak terlalu optimal banget guys. Selain gue ngerasa dari sisi flow cushioning system jadi bagian yang berbeda di sepatu Kuri 11, satu hal lagi yang menurut gue jadi perbedaan yang mungkin bisa jadi deal breaker buat kalian pengen beli sepatu ini adalah dari sisi fitnya. Fitnya menurut gue sih agak lebih slim ya di area samping sini, jadi agak lebih narrow gitu kalau dibandingkan dengan versi sebelumnya. Rasanya tuh bagian clicking gue agak kayak berhimpitan sama area samping sini atau area foamnya, dan ini menurut gue bakal jadi pertimbangan banget buat kalian yang punya kaki lebar. Buat gue sendiri, gue beli true to size dan gue selalu aman sih, nggak pernah ada yang blister atau gimana. Cuma biasanya indikasi kalau buat kaki lebar itu nggak aman di gue adalah kalau misalnya bagian clicking gue udah kayak bener-bener mepet gitu di area samping sepatunya. Dan gue juga ngerasa entah kayaknya sepatu ini base-nya dibikin lebih efisien lagi. Jadi base-nya tuh nggak selebar versi-versi sebelumnya, meskipun di bagian bawahnya jelas kelihatan tetap lebih lebar. Sebenarnya ini gue nggak terlalu yakin ya, entah ini base-nya dibikin kayak lebih slim di area sininya aja, kayak lengkungannya dikurangin gitu. Yang kemarin kan kayak ada bagian yang kayak dibikin sejenis outrigger, yang ini kayak lebih cut slim gitu aja. Tapi ini sih jadi bagian yang sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Gue pakai sepatu ini tetap stabil-stabil aja. Cuma secara looks-nya kayaknya sepatu ini dibikin sedikit lebih slim gitu dari sisi penggunaan base-nya guys. Dan menurut gue salah satu upgrade yang berasa signifikan banget di sepatu Kuri 11 adalah dari sisi materialnya, dimana gue tuh happy banget dengan adanya penggunaan knit material di area samping dalam sini. Ini jujur aja memberikan fit yang nyaman secara overall, feelingnya juga enak banget waktu dipakai, berasa kayak pakai kaos kaki gitu, asik banget. Dan gue juga happy lah dengan implementasi dari beberapa layering material yang ditawarkan, dimana di bagian luarnya sepatu ini menggunakan Verb upper, merupakan material ringan, tapi di bagian layering atasnya di sini ada beberapa panel-panel yang ini tuh berfungsi kayak tugasnya tuh mirip-mirip surf belt gitu. Jadi misalnya kalian melakukan gerakan lateral gini, jadi kan tekanan semua ke sana,
Yap, panel-panel ini tuh berfungsi untuk menjaga kaki kalian untuk berada pada posisi yang seharusnya, dan ini kebantu juga dengan adanya foam yang menjalar di area samping sini. Secara overall materialnya sih asik banget menurut gua, feel-nya enak, dan ini yang missing di Kuri 9 ataupun Kuri 10. Selain itu untuk di bagian uppernya di sini ada penggunaan fuse overlay yang ini juga berfungsi untuk memberikan proteksi terhadap material upper yang ada di sepatu ini. Jadi ini kalau ini misalnya keinjek atau ada gesekan dan lain sebagainya, ini materialnya tetap aman guys. Dan untuk padding-paddingnya, fitting secara overall menurut gue sih asik-asik aja ya, material tangnya asik. Terus di area belakang heelnya, meskipun di sini nggak terlalu banyak padding, tapi ini di sculpted sedemikian rupa, enak banget waktu dipakai. Dan di bagian lacing systemnya kalian juga bisa lihat di sini ada beberapa panel-panel yang menghubungkan antara lace holes dan bagian bawah sepatunya, sehingga waktu kalian pakai sepatu ini ada kayak sensasi dipeluk, dan ini memberikan feel yang nyaman banget sewaktu kalian menggunakan sepatu ini. Beberapa aspek yang perlu jadi perhatian juga sewaktu gua pakai sepatu ini, talinya tuh kayak lumayan gampang copot. Jadi ya kalian tinggal double lace aja, dan itu bisa menyelesaikan masalah yang tadi sering gue temuin sewaktu menggunakan sepatu ini. Dan secara kesimpulan, Kuri 11 ini masih merupakan sepatu yang menyenangkan waktu dipakai. Kuri brand tiap tahun ke tahun stabil, optimal, enak-enak aja, nggak ada masalah sih sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Tapi buat kalian yang mungkin tanya worth it atau enggak untuk ganti dari versi sebelumnya ke versi yang terbaru ini, bisa dibilang ya jawabannya tergantung guys. Karena upgrade-nya menurut gue nggak terlalu berasa signifikan banget. Bisa dibilang tuh upgrade-nya kayak iPhone gitu guys. Ya kalau ditanya ada ya ada, tapi kalau ditanya perlu ganti atau enggak ya jawabannya itu tergantung. Buat kalian punya Kuri 9 atau Kuri 10 yang masih bagus ya jawabannya masih bisa bersaing gitu sepatu-sepatu yang tadi gue sebutin. Tapi mungkin ya beberapa aspek yang bisa bikin kalian untuk beralih ke sepatu ini adalah kalau misalnya kalian tuh udah rusak gitu sepatu Kuri kalian. Gue jamin deh guys, buat kalian yang punya versi-versi Kuri 8, Kuri 9, Kuri 10, rasanya kalian tuh bakal tetap demen dengan setup yang ditawarkan oleh sepatu ini. Feel-nya masih identik, feel-nya masih sama, dan implementasi dari flow teknologinya bisa dibilang di upgrade juga. Dan jujur aja itu jadi salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Kuri brand, karena di tiap tahun ke tahun mereka itu selalu konsisten. Gue sendiri kalau ya gue main basket, jujur aja gue pengen sepatu yang konsisten, gak banyak perubahan dari tiap tahun ke tahun gitu. Jadi sebelum gue beli sepatunya, bahkan sebelum gue rasain pakai, gue tuh udah bisa tahu apa yang gue akan dapetin di sepatu ini. Contohnya kayak flow cushion ya, gue udah tahu feel-nya akan kurang lebih begini, bakal ngegrip di kondisi lapangan seperti ini, dan ya sesuai atau enggak dengan kondisi yang gue biasanya main basket gitu. Kurang lebih sih seperti itu guys. By the way, kalian tuh perlu hati-hati juga buat kalian yang udah nyobain teknologi flow-nya Under Armour ini. Ya takut deh kalau nggak bisa ganti ke lain hati atau nggak bisa nyobain traction yang ada di sepatu basket lainnya. Karena emang ini menurut gue sih game changer banget. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Kuri 11. Sepatu ini jual dengan harga Rp2.759.000. Buat kalian yang punya pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Buat kalian yang pengen berdiskusi, kalian punya pengalaman yang berbeda sewaktu kalian menggunakan sepatu ini, gue juga penasaran banget sama apa yang kalian rasain. Kalian bisa tulis di kolom komentar di bagian bawah guys. Anyway, thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.